yang kali ini sedang melakukan ping test dengan menggunakan ROG sebagai official gaming phone kita di ajang M5 World Championship. Yang tentunya teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana efektivitas asik dan juga bagaimana smoothnya. Bukan smooth pemain SMG ya, bukan ya? Bukan. Tapi smoothnya bagaimana dalamnya FPS dalam permainan Mobile Legends Bang Bang ketika menggunakan ROG. Yap, benar sekali. Apalagi desainnya juga khusus nih untuk series M5 Yuzong. Kalian bisa langsung lihat box yang eksklusif dari ROG. Sama ini nih Cipi. Apa tuh? Lihat tuh, ada 2 colokannya kan? Iya. Dan itu setahu aku tuh dia langsung connecting dengan yang namanya LAN cable. Jadi tuh udah bener-bener kayak mereka bakal merasakan ping yang bener-bener under. Di bawah dengan grafik yang begitu luar biasa. Yap. Dan entah kenapa ya kalau ngelihat mereka lagi tes begini kan pasti kan ada ini juga kan, ada sebelumnya mereka juga udah pernah nyobain juga. Jadi tinggal adaptasi aja gimana cara mereka mungkin di panggung dengan membedakan juga bagaimana nanti mereka di scrimnya. Iya, Tapi ada satu aset nih. Satu aset tentunya kita akan ngebahas sedikit lebih ke arah Onyx, di mana ini adalah golden road-nya mereka terutama tahun ini, dan kita lihat apakah BTR bisa mampu, BTR dari Brasil mampu menodai perjalanan Onyx nih yang pembuka, bisa dibilang membuka untuk Onyx. Apakah bisakah nggak sih mampu dinodai? Karena kalau dilihat-lihat ini opening Onyx bisa kalah juga loh. Iya, karena wow, statementnya cukup menarik dari Goni. Bisa kalah juga loh. Iya. M3 kalah. Karena memang kalau kita berbicara di M3 atau bahkan mungkin di M4 World Championship yang berbau dengan Best of One Series. Kita tahu banget gimana Onyx struggling banget, termasuk juga di ajang MSC. Pada kala itu Onyx juga dikalahkan dengan Falcon 02 dan bertemu dengan Todak pada saat itu juga mendapatkan kekalahan di MSC juga dengan skor 1 sama. Betul. Dan itu membuat Onyx tidak lolos ke babak selanjutnya. Di group stage dengan 3 tim yang ada dan 2 tim saja yang lolos, mereka tidak lanjut ke babak selanjutnya. Itu kalau nggak salah grupnya hewan semua, aku masih ingat. Iya, hewan semua. Ada hewan Falcon dari udara, Todak dari laut, dan Landak dari darat. Iya, itu. Tapi harusnya kita bakal mendapatkan hasil yang berbeda. Semoga lebih tepatnya mendapatkan hasil yang berbeda di ajang M5 Open Match kita dari match keempat ini. Karena Onyx akan berhadapan dengan Bigetron Sons dan ini akan menjadi menarik karena pertemuan mereka ini adalah pertemuan yang tentunya nanti akan sangat-sangat menarik sekali untuk kita nantikan. Dan ini dia teman-teman kita yang berada di belakang layar dari Taron Ismail Marzuki. Nah ini nih yang nge-Q kita nih, bisa tebak yang mana Iya. yuk. Ini tentunya kita akan kasih kredit ke mereka lebih ya. Tuh ya, teman-teman bisa tebak sendiri ya, Luar bapak biasa. produser Yang mana yang ya? sering mungkin Ranger Emas, Goni, Pakai mic. GP, KB itu yang pegang mic tadi ya. Itu adalah bapak produser kita, chief Komandan kita. nomor 1. Itu yang biasanya memberikan call khusus kita bakal menuju kemana setelah ini. Benar. Itu Golden nahkodanya. Voice ya. Itu nahkodanya. Nahkodanya ya, yang ngelit kita nih mau kemana arahnya ya. Tentunya tanpa mereka kita tidak akan berjalan selancar ini juga tentunya. Luar biasa sekali. Benar-benar berterima kasih lah pokoknya sama mereka. Tanpa mereka juga tentunya show ini tidak akan berjalan. Dan yes, kita akan mungkin ngebahas sedikit lebih dalam lagi mengenai Onyx dan juga BTR. Dan di mana di atas kertas nih Be, Cipi, kita harus langsung terang-terangan aja di mana Onyx terlihat lebih kuat. Namun itu yang harus menjadi mungkin departemen atau bidang di mana Onyx nggak boleh meremehkan BTR. Confident boleh, underestimate jangan. Benar. Respect is the key ya. Tetap menjadi salah satu tagline juga untuk teman-teman Indonesia kita yang bertanding. Tapi ini dia Marshall kita yang luar biasa, yang nantinya akan memimpin jalannya pertandingan secara langsung di main stage M5 World Championship. Mari kita sambut sang landak kuning representasi dari Indonesia. Tentunya sambut tepuk tangan untuk tim Onyx. Oke, Onyx Esport yang bisa dibilang berhasil mendapati 3 kali kemenangan di pagelaran MPL Indonesia. Ditambah lagi ada break yang lumayan panjang yang dialami oleh Onyx pasca kemenangan mereka yang ketiga. Merepresentasikan Bigetron dari Brasil. Mari kita sambut Bigetron Sons. Lolos dari runner-up Liga Latam membuat Bigetron Sons melaju dengan sangat mulus di lower bracket hingga pada akhirnya mereka menginjakan kakinya di panggung besar M Series M5 World Championship. Dan tentu ini akan makin lebih menarik
kalau kita juga memperhatikan bagaimana para coach yang nantinya akan membuat struktural dari segi drafting phase. Karena dengan hadirnya head marshal kita yang ada di sana, kita dengan coach siap, Coach Adi, dan juga tentunya di sini ada Darkness sebagai head coach juga dari Bigetron Sons dan juga Valeria sebagai analisnya. Ini Iya. akan menjadi pertarungan yang sangat seru tentunya. Ingat ini Onyx mereka sampai tidak ikut MPLI untuk terbang ke Filipina Yap. untuk melakukan preparation, untuk prepare lebih. Ya, ini jadi secret weapon tersendiri gak sih? Karena nggak banyak tim yang nantinya membaca juga pasca patch mod terbaru terkait Ya. strat apa yang bakal dibawa oleh teman-teman dari Onyx. Seperti yang tadi Goni bilang soal preparation, ada P di dalam kata champion. Ya. Yang di dalamnya ada komposisi persiapan yang lebih matang, artinya mereka sudah juga mematangkan bagaimana kesiapan mereka ketika nanti di panggung dari segi mentalitas, strategi dan segala macamnya. Tapi ini dia, line up kemenangan dari Onyx Indonesia. Ada Cewek, ada Kyrie, Boots, Suns, dan juga Keyboy. Yang tentunya kita kenal dengan banyaknya drafting phase dan kayanya gameplay mereka. Melawan Bigetron Sons yang kali ini hadir dengan adanya Super Upa. Lalu juga ada Buzizio sebagai junglernya, Lax sebagai XP laner, ada kali ini juga Om Luna Botak. Dan tentunya kalau misalkan kita melihat bagaimana Syndra yang akan hadir menjadi mid laner, harusnya kita akan melihat bagaimana karakter permainan dari Bigetron Sons yang sangat menarik, termasuk dengan hero-hero healer Wah. yang menjadi poros rotasi utama dari Bigetron Sons, Luna Om Botak. Oke. Yang kerap kali bermain dengan Estes, Ravila, Matilda, Florin juga sempat dia mainkan, bahkan sampai dengan Faramis Roamer. Tapi yang unik Cipi, Aha. ketika bergerak dari babak lower bracket Liga Oke. Latam, ini fakta yang bisa aku bawakan by data, Mhm. tiba-tiba Bigetron Sons, terutama Luna Om Botak, ini bermain dengan Atlas juga. Bermain dengan hero-hero inisiator juga. Jadi seolah membuat Luna Om Botak ini lebih kaya akan drafting phase, dan gameplaynya pun jadi tidak bisa ditebak dan tidak hanya terpaku kepada hero healer. Wah, ini menarik ya untuk kita nantikan karena ini bisa jadi batu sandungan juga untuk babak penyisihan group stage dari tim Indonesia kita Onyx terkait bagaimana Om Luna Botak ini catch up juga terkait peradaban meta, bagaimana mereka Om Luna Botak ini juga menjadi poros terkait hero pool yang udah diperluas juga. We'll see persiapan apa dan juga strat apa yang mau dibawa. Karena kalau bicara soal talent prediction, kita semua sepakat 2-0 untuk Onyx. Ya untuk kali pertama di shift 2 Iya. setidaknya ya kan. Setidaknya. Setidaknya Setidaknya. 2-0 sama-sama tadi sempat berbeda dari sisi Cipi dan wow kita bertiga salah bahkan tentunya. Tapi it's okay. Mau bagaimanapun. Mau bagaimanapun darah saya merah. Betul. Tulang saya putih. Saya putih juga. Saya tahu lagi sambungannya itu maksudnya kemana. Makanya Dan- saya follow up. Yes, still Indonesia ya, Indo Pride pastinya Pasti. kita terus Yes. semarakan hashtag sekarang Indonesia karena udah 4 ya, Ya. 4 season in total dari pagelaran M Series. Tim Indonesia kita bisa dibilang absen untuk menjadi juara bahkan masuk ke babak grand final ini waktunya. Waktunya. M2, M3, M4 Oh, ya. Ya, lihat tidak bisa. Kyrie banyak bahkan. fans ya loh. Fansnya tentunya ini termasuk yang Kayaknya duduk di nggak sebelah kaget nggak kanan sih? saya. Iya, kayaknya nggak kaget nggak sih? Oh. Kayaknya nggak kaget. Tentunya nggak kaget dan kalau misalkan dari audience prediction pun Iya. bahkannya mereka kebanyakan ya mayoritas Kebanyakan. setuju dengan casters meskipun mungkin dari skornya ada yang 2-0 ada yang 2-1. Namun secara mayoritas ada yang sama dari Ada yang 50-50. Region, dua Dan region, bahkan tadi kalau 4 misalkan region, kita wow. lihat ya, Turki itu menuju ke Bigetron Sons. Oke. Ya, Menarik banget. Setuju sih, karena kalau ngomongin Turki, tadi kita bahkan dikejutkan juga dengan pola permainan yang unpredictable. Dan itu pun bisa terjadi sebetulnya oleh teman-teman dari Bigetron Sons. Nah, ini dia nih ya kan, banyaknya para pendukung yang hadir di Wih. Filipina. Betul. Dan tentunya kita juga tidak ingin menurunkan atau mengendorkan bagaimana dukungan kita tentunya dari Indonesia Yap. kepada para perwakilan teman-teman kita yang hadir di ajang M5 World Championship. Tentunya ini akan menjadi meriah banget tapi satu lagi nih hal yang meriah sebenarnya. Aku pengen ada Yuzong di draft. Yuzong. Kenapa? Karena ada event juga loh sekarang. Cari Nagakui Challenge. Oke. Dimana kalau misalkan Wow. kalian tadi kita sempat bahas juga. Aha. Kalian bisa ketemu truk-truk yang ada Yuzongnya. Oke, Oke. tapi kan itu cuma di 3 kota. Nah itu kalian bisa banget ini kalau misalkan ketemu. Kalian langsung aja hashtag cari Nagakui. Kalian upload di Emang sosial ada media apa pun. tuh, Goni? Kalian akan mendapatkan tentunya hadiah-hadiah. Kalau misalkan kalian beruntung. Kalian bisa mendapatkan skin epic. Spesial permanen. Kalian yang penting apa? Jangan lupa tag
@realmobilelegends_id. Wow. Kita akan mengumumkan 40 pemenang. Jadi kalian langsung aja gunakan hashtag Cari Nagakue, hashtag Yuzong Journey, dan hashtag Sekarang Indonesia S-nya dipakai. Ini boleh aku langsung fotoin gak sekarang nih? Aku yang upload Sekarang. story. Nah ini buat kalian yang lagi di dalam juga boleh langsung boleh foto, nih, langsung foto. kalian pakai hashtag tagarnya ya. Dan kalian akan kesempatan mendapatkan skin-skin epic, spesial permanen periode mingguan ini benar-benar luar biasa banget. Jangan lupa tag @realmobilelegends_id. Wah, langsung tuh guys, gas ya yang lagi nonton di Taman Ismail Marzuki bisa foto langsung. Gas. Truk yang ada Yuzongnya karena ada hadiah yang menanti kalian. Jangan lupa untuk mention Real Mobile Legends ID tentunya. Dan ini carry yang banyak banget ternyata super fansnya di Filipina ya. Ya mau Legend bagaimanapun mereka. kan kalau kita Legend dia. melihat Kairi juga kan, ini kan Kairi sama Coach Shep istilahnya kan lagi pulang kampung. Iya, pulang kampung. Pulang ke Masih. Filipina juga, bertanding di Filipina sehingga Yes. tentunya banyak banget yang sudah mengenali Kairi bahkan sebelum nickname Kairi Full Clip dulu. Oke. Ya kan, itu kan juga sudah bermain di MPL Filipina. Yap, Benar, benar, sekali. Dan kalau kita ngelihat jaketnya Onyx, keren banget gak sih? Iya. Salfok ya? Gue ngeliat yang baru nih keren banget. Yang baru. Loh. Tadi jersey geek, jersey Jersey Vikingnya geek, keren. bener, setuju. Ini jaketnya juga itemnya bener-bener tajam banget. Gue suka banget sih. Wah, kalau gue sih ukurannya L sih Gon. Gue juga sih M. XL gak masalah gue. XL nggak masalah ya. Iya sih gak masalah sih, ini keren banget, hitam putih ya warnanya, bahkan benar-benar setajam banget, khusus dibuat untuk series M5 mereka. Dan nampaknya masih coba untuk dicek dulu ya terkait Ya. isu. Karena kan tadi kan udah ping test juga. Seenggaknya mereka di in-game udah memastikan kalau pingnya akan aman, bahkan 1 digit mostly. Yes. Dan ini dia drafting phase, moment of the truth. Dimana kita akan melihat juga bagaimana dua coach ini dan analis ini akan mengadu dari segi strategi dan kesiapan mereka dengan drafting phase yang ada. Baxia, respect band terhadap Buzizio. Karena memang pada faktanya di Liga Latam untuk Buzizio dengan Baxia ini win rate-nya lumayan tinggi. Oke. Sehingga mereka langsung deny Baxia tersebut. Fanny, kayaknya udah rahasia umum. Karena Kairi mau bagaimanapun dengan Fanny-nya sangat-sangat on point. Bener-bener bisa ngerecokin formasi tentunya dengan Fanny yang kalau dipulotkan oleh Kairi. Dan kita lihat bahkan hero yang bisa dibilang sangat-sangat dikuasai lah Dikuasai oleh oleh Suns. Suns. Juga langsung di-deny pick, di-ban begitu saja. Dan Onyx kali ini, apa yang akan mereka banin? Ini agak sedikit fakta ya, dimana Raja Yeba atau Coach Raja Yeba Yeba. ini Raja Yeba. kadang-kadang bisa banget mengeksploitasi second pick. Karena Nah, pick itu dia. terakhirnya itu sering banget dieksploitasi oleh Raja Yeba dan juga Adi. Dan bukan pertama kalinya kita melihat Fredrin EXP lane dari Onyx. Yap. Karena Onyx gemar sekali untuk tiba-tiba last picknya itu entah untuk Kairi, entah untuk Boots. Pokoknya elemen of surprise yang bisa dibawakan oleh tim Onyx ketika mereka berada di second pick itu jauh lebih banyak dan lebih luas juga. Tapi inilah dia, Coach Adi. Secara tidak langsung, dia bisa dibilang cukup berperan penting dan cukup sering hadir di ajang internasional, termasuk M-Series, M1, M3, M4, dan sekarang dia hadir di M5. Wow, langsung untuk memperkuat anak-anak dari Debutnya, Adi. Onyx Esports ya, first debut di ajang M Series. Yes. Kita akan lihat Bersama Onyx Bersama ya. Onyx. bersama Onyx. Bersama Onyx. Tentunya. Karena sebelumnya bersama dengan RRQ di Yes. M1, M3, Betul. M4, dan selalu hadir. Makanya kita sempat mention the all-timer M-Series. The all timer M Series tentunya. So we'll see akan seperti apa perjalanan Coach Adi dengan anak-anak dari Onyx Esports. Kita membahas lagi dari bagaimana band and pick yang sudah kita lihat ya. One ini masih menjadi concern band. Serta dengan masih adanya Bruno Angela yang menjadi pilihan. First pick Joy terbuka sebetulnya. Joy, Nolan bahkan masih berada di meja untuk Bigetron. Tampaknya mereka juga nggak langsung terburu-buru Yes. mengambil first pick. Mereka melihat, menerawang kira-kira skenario apa nih kira-kira. Kalau pick ini, Onyx ambil apa? Oh Karena- jadi kalau di caster bahasa Inggris gitu ya Gon ya? apa tuh? Oke, Guinevere, terus apalagi tadi mungkin first picknya Ya, Joy. Joy is on the table. On the Yoi, table. Jadi benar. maksudnya di meja, dia tuh Iya. bisa jadi opsi dan Udah siapapun deserve. bisa ambil gitu loh. Benar. Oh, Oke. Luna Om Botak benar-benar artinya Luna the Bold Uncle. Ini bahasa Indonesianya tentunya yang kita tahu ya, ini dedikasi. Luna benar-benar mengenai banget Iya. soal sama fans Indonesia. Ya, karena kan semenjak di ajang M3 World Championship,
Yang dimana Om Luna ini mencuri perhatian kita semua. Iya. Karena dia tuh bener-bener kayak menunjukkan ototnya. Yoi. Tapi gameplaynya men, Rafaela, Angela galak banget, ofensif banget. Wah, ternyata Hello Kitty ya. Walaupun kita lihat juga pergerakan dari Om Luna ini luar biasa. So, ini dedikasi untuk nickname-nya ya. Bahkan disematkan di badannya juga loh. Iya, Betul. makanya. Dilukis langsung loh. Betul. Dan mari kita lihat. Tapi Nolan. kali ini ada yang terlepas begitu saja. Nolan dari Terizla? Kyrie dan tentunya satu pick lagi yang lebih aman untuk Onyx akan menuju ke arah Valentina. Oke. Semenjak kita melihat ada Joy yang tentunya nanti ada Electrifying Beats yang bisa dimainkan juga oleh sosok Valentina. Oke, ini jadi strong mid lane juga sebetulnya dari Suns untuk bisa ngedinel bagaimana rotasi cepat yang nantinya keluar dari Joy yang kita Oke. tidak bisa pungkiri dari Rhythm of Joy-nya. Tapi juga cukup mengancam ke lini belakang. Ketika kita berbicara lini belakang masih ada Brody yang masih bisa diamankan juga. Yep. Tapi ketika ada Brody dari Bigetron Suns, mereka harus memperhatikan juga kalau Onyx masih ada potensi untuk melakukan pick terhadap Terizla. Ya. Entah kenapa aku melihat di ajang wildcard tuh udah mulai kelihatan tuh. Kalau ada Terizla, biasanya siapapun lawan Terizlanya nggak bakal berani untuk ambil Brody kecuali dia pede untuk menangin early stage-nya. Ini cukup menarik di mana sebenarnya nih ya Be. Kalau misalkan kita ngebahas MPL nih, Benedetta masih menjadi pick yang cukup mahal. Iya, cukup tapi mahal. sedikit turun tampaknya kalau misalkan untuk Day One di mana lebih ke arah mungkin Yudzong, Pakito. mungkin Pakito tadi bahkan. Terizla. Terizla tentunya. Dan BTR mereka mengamankan hero yang bisa dari range. Novaria dan juga itu membuka map. Arlot juga menjadi salah satu sumber ketebalan dari komposisinya dan kita lihat nih, dengan balance yang ada jarak dekat melee dan juga jarak jauh, apa respon dari Onyx? Oke, kalau respon dari Onyx aku lebih berpikir kepada hero XP lane terlebih dahulu. Tapi seperti biasa, second pick Ya. bagi Onyx fleksibelnya luas banget. Sehingga bisa jadi ini adalah hero untuk E-Boy. Ya, probabilitasnya cukup tinggi juga, tapi Terizla yang sempat di-mention berulang kali setelah dua hero diamankan oleh teman-teman Bigetron, kini jatuh justru di tangan anak-anak dari Onyx yang akan dibawakan oleh Boots juga. Momentum hero belakang dari Bigetron Son-nya harus perlu diperhatikan terkait bagaimana nantinya Boots bermain dan menilik lagi dari fase banningnya. Povius bukan tanpa alasan nampaknya. Ya, untuk lagi dan lagi siapapun tim yang mengandalkan hero powernya Nolan atau Joy pasti bakal melakukan ban terhadap Poviusnya. Apalagi kalau XP laner musuhnya belum muncul. Ya. Kita tahu sendiri Arlot sekarang benar-benar fleksibel banget. Apalagi dengan 2 kali buff. Buff dari segi damage dan juga dari segi cooldown dari final slash-nya. Membuat Bigetron Sons melakukan sebuah flexible pick tentunya dengan Arlot Roamer juga. Yep. Ini sebenarnya menurut aku ya agak sedikit, bukan aku nggak mau bilang kelemahan, cuman mungkin sedikit kekurangan dari Nolan pick. Oke. Itu agak sedikit memaksa untuk ban Povius. Karena kita Iya. lihat beberapa kali ya kan, Nolan kalau nggak di pick auto ban Povius. Itu yang bisa dibilang ada faktor ngebuang ban slot. Kalau memang ada tim yang mungkin bisa berhasil mengeksploitasinya. Untuk sampai sejauh ini belum terlalu terlihat, tadi mungkin juga kalah. Atau jangan-jangan dengan Ben Povius ini mirip seperti di game atau match yang sebelumnya kita. Ada potensi untuk Chow diambil oleh Keyboy. Bisa. Karena kebetulan hero Keyboy yang tadi kita mention bahwa mungkin akan dipick yang keempat atau ketiga. Karena kali ini harus tuker-tukeran kan sama Boots. Ketika Nolan sudah dipick, artinya Kyrie akan lebih memastikan sehingga tidak ada flexible pick di sini. Yep. Dan dengan Terizla berarti Boots juga sudah secure untuk XP lane. Yep. Dan yang harus kita perhatikan adalah bagaimana nantinya hero untuk roamer dan juga gold lanernya. Bahkan kemungkinan besar gold lanernya akan ada di last pick. Ya. Kalau Ixia bakal di last pick, ini akan menarik. Karena menurutku ada Valentina. So, bakal ada perebutan dari Astral Echo yang nantinya bisa dikombokan dengan full barrage. Itu akan memperluas jarak dari cewek dengan Suns ketika dikombokan. Oh, interesting. Ini masih cukup make sense juga untuk pilihan Ixia nantinya di tangan sosok seorang cewek. Tapi kita akan lihat karena keduanya sebenarnya belum punya god lane. Dan menariknya tidak ada target banning juga mengarah ke area sana. Mengingat fokus dari Onyx juga memilih untuk mengarah ke area hero dari Om Luna botak ya. Sehingga perspektif mereka untuk Arlot mungkin ada di area XP dan Ah, Chow itu dia dari di ban. Keyboy. Udah sempat kita mention tadi Bahas, kalau baru Chow dibahas. Keyboy ini bisa banget untuk di-ban oleh teman-teman dari Bigetron Sons. Karena mereka bisa membawakannya di pick yang ketiga tapi ternyata Harit. Wow. Magic is my life. Harit yang muncul kali ini sebagai gold lane untuk strong lane match up juga dan cukup sedikit merepotkan bagi Joy karena Joy dengan Rhythm of Joy-nya bisa miss melody ketika nanti berhadapan dengan Harit target utamanya. Ini hero Harit tentunya nggak takut kalau di-engage, nggak takut kalau dalam tanda kutip ditabrak. Itu malah justru dimana Harit biasanya lebih bisa shine. Dan kita lihat nih respon dari Bigetron, apakah mereka akan mendapatkan hero yang dari jarak jauh atau malah nambah engage tool lagi. Oh,
Cloud. Tampaknya. Oke, Cloud, Cloud. yes. Oh, nambah hero bisa dive dan Oh, mereka memanfaatkan bagaimana Minotaur yang di-ban oleh Onyx itu sendiri sehingga Cloud-nya akan lebih bebas di sini. Masalah utamanya adalah kali ini mereka harus memperhatikan kalau Keyboy masih punya satu hero lagi yang terbuka, Kuvra. Kuvra. Karena Kuvra juga bisa cukup nge-cancel bagaimana kehadiran dari sosok Cloud ini. Atau jangan-jangan dengan adanya Guinevere yang masih terbuka, wow. tiba-tiba Bisa di sini juga. Keyboy akan bermain dengan Guinevere. Ya setuju sih, karena kita belum tahu betul ya bagaimana strat dari Onyx pasca MPL ID selesai juga. Yang dimana untuk pilihan hero terakhirnya ini masih cukup luas untuk sosok Keyboy. Masih ada Mathilda Tigreal. juga. Oh my god. Keyboy. Demi apa? Demi kemuliaan. Oh my god. For honor. Ini bener-bener dia yang mempopulerkan juga sebenarnya Iya, ya iya, dari iya. stream-streamnya. Iya, sempat disebar loh. Sempet di mana skill 2 flickernya itu bener-bener Wah. unstoppable dan apakah CP, Ya. apakah KB. Kita akan melihat Montek ya dalam tanda kutip ya. Wih. Montek itu. Dan ini luar biasa di mana Tigreal teman-teman akan turun ke Land of Dawn. Dan ingat satu lagi, Valentina dari Suns, dia bisa saja mengcopy menuju ke arah dari Astral Echo. Syndra mungkin akan tercuri di sini dari segi source skill-nya. Yap. Atau jangan-jangan Black yang akan diambil final slash-nya. Apapun itu, ini akan menjadi combo maker dari Tigreal yang akan dibawakan oleh Keyboy. Wah ini bakal pecah, ditambah lagi nantinya akan Luar ada biasa. serangan yang menghancurkan juga setup dari Bigetron terkait bagaimana posisi dari sosok Kairi yang selalu punya farming pattern dan juga pola rotasi yang cukup ganas. Tapi ini dia untuk 10 komposisi yang sudah diamankan oleh kedua belah tim di game yang pertama. Dan kalau lihat di atas kertas sebenarnya nggak terlalu beda jauh. Line up rating 6-7 So-so untuk loh. BTR, 6-4 untuk Onyx. Dimana kita lihat kalau berdasarkan dari match 3 saja, ini kertas atau mungkin di atas kertas itu nggak pernah salah loh. Iya. Karena Homeboys 2 kali menang, 2 kali game, 2 kali menang. Apakah Onyx bisa berhasil mematahkan akumulasi power di atas kertas? Dan sekarang berarti pertanyaannya adalah bagaimana nantinya Keyboy yang bertugas untuk mengganggu Luna Om Botak dengan Hildanya. Karena udah pastilah target utama dari Hilda adalah Nolan. Betul. Mau nggak mau engage sampai Nolannya nggak dapetin power spike. Karena Kairi dengan Nolannya akan sangat mematikan seharusnya. Iya, ada- Aku punya rumus kalau seandainya Nolan ini sama dengan Fanny. Kenapa? Karena walaupun udah di nerf beberapa kali pun, kalau usernya ini benar-benar tajam dan ngerti cara manfaatin ultimate skillnya, itu dia akan tetap jadi hero yang sangat mengerikan. Setuju sih. Mau berapa kali pun di nerf. Ya ini malah bisa jadi malapetaka tersendiri sebetulnya ya untuk using Hildanya. Aha. That's why ini perlu diperhatikan terkait nanti bagaimana rotasi. Karena posisi dari Kairi ini juga terkenal juga terkait bagaimana dia bisa menyesuaikan diri di mana banyaknya serangan atau pressure yang nantinya mengarah ke area sosok Kairi Nah, ini. next Dan- aku lebih mempertanyakan cewek. Cewek. Battle spell apa yang bakal dia bawakan? Karena Vengeance spell di sini pun not bad menurutku. Yep, ada yep. Ketika Cloud. berhadapan dengan Cloud juga, apalagi kalau Purify, nggak ada sisi pasti di sini. Nah. Untungnya itu, Ya. sehingga cewek mungkin bisa lebih bebas. Dan kita tahu juga bahwa sekarang dengan menggunakan Harit, apalagi dengan menggunakan Inspire, Ya. di bagian talent emblem pertamanya, 5% cooldown reduction ditambah lagi dengan menggunakan emblem match yang custom. Tentu ini akan membuat Harit jauh lebih optimal secara cooldown reduction. Jadi dia nggak perlu item cooldown reduction banyak-banyak. Setuju dan aku pengen nambahin kalau aku ngebayangin 4 lawan 4, 5 lawan 5 ini Keyboy bisa banget nge-cancel dive potential dari Cloud. Iya. Ingat, dia BMI ke dalam, langsung dengan skill 2 dan diangkat, di knock up, itu ke-cancel loh. Ya. Blazing duet dari seorang super opa. Jadi itu mungkin menjadi salah satu alasan kenapa Tigreal last pick lagi dan lagi. Kita juga udah bahas di mana last pick dari Raja Yeba. Ini benar-benar suka banget eksploitasi dan aku suka banget. Masuk banget dengan adanya Tigreal ini bisa meng-cancel dengan crowd control yang kombinasi yang Kombinasinya sangat-sangat banyak, masif banyak banget. banget, banyak Bisa banget. flicker, nggak pakai Ya. flicker Dan bahkan itu- flicker dengan menggunakan implosion aja, itu akan Ultimate-nya. sangat mengerikan sekali ultimate-nya. Dan ini dia, Land of Dawn, here we go Goni sepertinya. Ya sebentar lagi tentunya kita akan melihat dan tentunya mendukung Indonesia. Ya. Kali ini Onyx akan berhadapan dengan Bigetron. Tapi gimana nih Cipi? Gimana Wah, ekspektasi Cipi di Line of Dawn apalagi nih? Ya maksudnya banyak ya karena bicara soal Onyx kita belum berkaca juga pas MPL ID seperti apa strat dan juga bisa dibilang secret weapon yang sudah dipersiapkan juga. Ini bisa jadi salah satu isu tersendiri buat nanti lawannya. Apalagi kalau bicara soal Onyx. Mereka itu ada di grup A yang dimana berhadapan dengan beberapa tim yang besar juga ya. Ada Siusun yang kita tahu
dari Kamboja, perwakilan yang benar-benar bisa jadi malapetaka tersendiri, begitupun juga dengan Triple Esports nantinya. So, ini mereka punya PR yang berat banget untuk mengulik terkait bagaimana nantinya Onyx bermain. Betul, tidak boleh meremehkan itu sih sebenarnya. Kalau misalkan kita ngebahas di atas kertas Onyx ini, kalau aku bisa bilang pribadi 3S ya di M5. Namun nggak berarti mereka Ya harus bahkan S-nya banyak banget. Kan lagi-lagi kan, iya. confident boleh, tapi kalau overconfident jangan. Iya. Tapi itu dia, Koyur. Ada Koyur. Iya, ada Koyur. Ada Koyur. Ada Luan-Luan bukan sih itu? Iya, jauh-jauh ke sana ya kan. Luar biasa Mendukung sekali. tentunya ya. Oh, berarti kalau Aura itu mengantarkan sampai ke gerbang Gerbang saja. dari M5 World Championship. Tapi kalau Dangki itu nemenin di sana loh teman-teman. Langsung ya? Kayaknya Langsung. Luar biasa. gokil sih, luar biasa dari The legendary Koyur. Chow. The one and only ya. Ya. Penggawa yang membawa pulang Piala Dunia juga Piala kan. M1 World M1. Championship Betul. bersama dengan EVOS Legends Yap. pada kala 2019 November Roster lalu. World tercipta. Roster World. Luar biasa tentunya. Wow. Apakah untuk M Series kali ini, apakah trofinya bisa dibawa pulang ke Indonesia? Tentunya mari kita harapkan dan dukung bersama-sama secara positif. Ya, Ini kita akan lihat nih Cipi, karena yang lu bahas Golden Road di awal. Golden Road. Golden Road ini yang harus dijunjung tinggi juga loh tim Indonesia karena kontender mereka adalah negara tuan Oh, rumah. Apa ya, Brand? Benar. Cukup menarik nih fun fact-nya ya. Kenapa tuh? Gara-gara Koyur tadi muncul di kamera, gue Aha. jadi inget tanggalnya. Tanggalnya Tanggalnya. kenapa tuh? Tanggal waktu EVOS Legends menangin M1 World Championship pada kala itu 17 November 2019. Oke. Grand final kita tanggal 17. Ya, Oke. Desember ya. Desember 2023. Semoga akan menjadi pertanda yang baik. Amin. Kita aminin paling serius gak sih? Gila, gue jadi tiba-tiba jadi bocil teori gini gue. Tapi gak apa-apa, kita aminin paling serius aja ya. Teori-teori ya yang positif untuk tim Indonesia kita aminin aja. Dan semoga menjadi langkah yang baik juga. Tadi kita udah lihat track record dari Onyx ini di awalnya goyah beberapa kali ya. Betul. Tapi ini M5 bisa jadi pembuktian juga terkait bagaimana mereka membenahi nantinya perjalanan untuk merebut piala yang udah lama banget gak dipegang oleh Indonesia. Boots was here katanya. Boots was here. Jadi Boots berada di sini sebelumnya, bisa dibilang. Sebelumnya ya. Sebelumnya. Iya, sebelum saat ini Sebelumnya. berada di situ. Yoi. Mukanya juga dikenal lagi. Iya makanya. Mirip. Coba kita rate, miripnya berapa ya sama Boots ya? Bedanya Boots gak ada ini doang. Kumis. Tadi ada kan? Mungkin 5 sih kalau aku. Mungkin aku 5 sih. 5 dari 5 atau 5 dari 10? 5 dari 10 5 dong. dari 10. Oh, Wih, 5 dari 50-50 ya berarti. 50-50. Oh my god, wow. Tolong. Tolong. Teman-teman kita di sini Tolong. sabar ya teman-teman Tenang ya. ya. Jangan iri ya ngelihat itu ya. Gak boleh dong. Iya, Sabar. jangan iri ya kalian ya. Tenang. Mari kita tenang dan ya mungkin Kita tenang fokus ke arah dulu. line of down lagi sebentar lagi. Cipi kenapa? Itu dia, gak apa-apa. Ini udah mulai muncul ada Yuzong juga. Well teman-teman, mari kita langsung sambut aja ke Land of Dawn untuk game yang pertama antara Bigetron Sons dan juga Onyx Taman Ismail Marzuki. Mana suaranya? Luar biasa. Semangat malam minggu Semangat. ya. Semangat Malming. Semangat malam minggu, wow. Apa yang membedakan semangat malam minggu dengan malam lainnya padahal kalau begini sih? Karena kan besoknya libur. Ya mungkin itu salah satu ininya ya, jawabannya. Tapi Ya. untuk early game kali ini Onyx, seperti yang sudah kita ekspektasikan bahwa Aha. nantinya akan ada sedikit invade Yap. yang dilakukan oleh Luna Om Botak. Tapi itu juga membuat Buzizio harusnya lebih aware terhadap bagaimana early advantage yang didapatkan oleh Onyx. Dan Keyboy sekarang sudah mulai melakukan invade balasan, mendapatkan sebuah pattern rotasi yang sama dan akan mempertemukan bagaimana Buzizio versus Kairi di area Lizard. Ya, ini cukup agresif juga nih game plan yang dibawa oleh cewek dengan Haritnya mempressure sang lawan di area sana. Oke, ada Inspire, Festival of Blood, dan juga ada satu Impurage. Yap. Talent emblem yang unik sekali dibawakan oleh cewek dan bahkan membuat early potential durability-nya sangat tinggi sekali. Tapi Kairi, Sedikit miskalkulasi tampaknya tadi masuk dive in ke turret terlalu dalam, terlalu lama. Dan itu langsung dieksploitasi oleh Bigetron Sons di mana First Blood jatuh ke arah tim dari Brazil. Ya, ada waktu yang dibuang berarti ya pasca Kairi terpick off di area sana, waktu untuk melakukan farming. Tapi pasti ada 1001 cara yang sudah dipersiapkan juga dan menilik dari sisa itemnya ini masih berupa pecahan saja sih. Keyboy juga baru saja menyelesaikan tough boots-nya. Tapi kalau kita lihat dari cewek, untuk cewek sendiri dia sudah memiliki Mystic Container yang nantinya akan dia build secepat mungkin menuju ke arah Starlium Site. Turtle akan menjadi tempat dance yang menarik bagi Onyx. Tapi Keyboy masih belum mendapatkan level yang keempat.
sehingga dia masih belum bisa berbuat banyak dan hanya menzoning out pemain dari Bigetron Suns saja. Ya, tercicil begitu saja. Kyrie berhasil mendapatkan retribution-nya. Kali ini Fight, oh my god. Kali ini Black menjadi korban selanjutnya di mana teman-teman dari Onyx berhasil mendapatkan turtle dan juga kill. Wow, buy one get one dari Onyx. Di mana satu turtle dibayar juga dengan area 1 poin eliminasi untuk membalancing lagi terkait ketertinggalan di early tadi. Seperti yang Cipi bilang tadi ya, banyak jalan menuju ke Roma. Dan itu adalah salah satu caranya juga agar Kyrie mampu untuk mendapatkan retribution battle. Dan itu adalah momentum yang membuat kita cheering langsung dengan kata-kata Indonesia. Ya, begitupun kalau yang ada di Semarak rumah semangatnya ya, terdengar Luar nih. biasa. Bener banget, yang ada di rumah juga bisa, tapi lihat. Oh, Luna Ombal tak tampaknya menerima damage yang cukup luar biasa. Dan kali ini teman-teman dari Bigetron Suns berusaha mendapatkan balas dendam. Tapi masih terlalu tebal untuk Bigetron Suns. Dan ya, 1-0 pertukaran tadi. Ya, dan ini agresivitas yang diperlukan untuk Onyx terkait bagaimana Luna Ombotang yang dari tadi selalu mencari sosok dari Kyrie. Ya, 2 poin assist ini cukup harusnya untuk nantinya memberikan kontribusi lagi. Dan bahkan Starlum Side seperti yang di-mention oleh Profesor KB. Ini menit 3 dan bahkan membuat cewek lebih unggul di early advantage yang harusnya dia lebih bisa optimalkan. Tapi D-Boy kali ini mungkin udah mulai terspot dan bakal implosion. Di-commit begitu saja. Dan langsung formasi dari Onyx langsung menyatu. 1 buah poin kill ditambahkan. Tapi lihat Joy mulai masuk mencari mencicil damage ke arah CDW. Tapi tampaknya masih belum mampu dan oh my god. Pakai hujan. Wow. Tapi luar biasa sih, tetap masih dengan antusiasme. Antusiasnya. Ya iya tentunya, stay safe guys. Dan balik lagi mungkin ke pertandingan kita, bagaimana pergerakan dari teman-teman Onyx masih konsisten dengan permainan yang cukup agresif. Terlebih lagi dengan adanya gold yang cukup mumpuni. Pasca Turtle diamankan, ini udah mulai swingnya di tangan anak-anak Onyx. Iya, dan kalau kita lihat juga bagaimana early advantage yang mereka dapatkan dari Turtle juga ini bisa di-convert lagi seharusnya menjadi pundi-pundi yang lebih menguntungkan. Dan kalau kita lihat juga bagaimana kehadiran dari Tigreal ini kayak memberikan pressure tersendiri. Oh, Turtle kembali ke arah jatuh ke tangan Onyx dan lihat pecah semua. Kyrie berusaha memberikan damage. Oh, Luna Ombal tidak survive, bahkan Black menjadi korban kedua untuk Bigetron Suns. Lagi dan lagi kerugian yang cukup besar berhasil diamankan oleh Onyx. Yap, itu dia pergerakan dari sosok Kibo yang akhirnya mengumpulkan teman-teman Bigetron Suns yang ternyata mengarah ke area tidak mampunya mereka untuk bertahan dan bahkan 1v1. Solo kill. Gila. Itu yang tadi aku udah sempat mention kalau Harit ini akan menjadi malapetaka ketika 1v1 lawan Joy. Dan terbukti masih di area bottom lane. Buzizio nggak sempat untuk menghandle bagaimana true damage yang tinggi dan juga Zaman Force yang membuat Harit makin lebih powerful. Cewek di area bottom lane benar-benar mengoptimalkan advantage dan bahkan memaksimalkan juga bagaimana potensi mereka untuk menuju ke arah-arah dari lini mid game. Bahkan untuk sekarang dia sudah memiliki 1 buah crossbow yang pasti akan dia jadikan menuju ke arah dari Feather of Heaven. Yang ngebuat nantinya damage yang diberikan akan semakin besar lagi dari sosok seorang cewek. Terlebih lagi power engage yang dibawa oleh Onyx ada lantunan electrifying blades yang hanya mengusir sosok Boots yang udah mulai into. Tapi nampaknya teman-teman dari Onyx bakal coba untuk mulai memberikan 1 buah pressure tambahan lagi nih. Bicara invasi turret yang ada di area mid lane bahkan belum loh di pick off atau bahkan dihancurkan oleh teman-teman dari Onyx. Tapi mereka udah bisa melancarkan gerakan tersebut. Ini cukup signifikan sih, Be. Perbedaan gold hampir 4.000 genap, baru 6 menit berjalan. Baru 6 menit berjalan Ini dan kerugian yang cukup besar. menurutku bisa lebih banyak lagi sih Bisa. Goni di sini masalah utamanya. Dan ditambah dengan bagaimana potensi dari Onyx ketika mereka mengamankan 1 buah objektif terakhir nantinya, the perfect turtle for Kyrie mungkin. Ini akan membuat Onyx lead-nya nggak cuma 4.000, bahkan bisa menuju ke arah 6.000 dan manuver mereka bisa lebih dalam lagi untuk invade jungle. Apalagi untuk urusan pick off. Mereka punya Tigreal, mereka juga bakalan ada Nolan. Jadi untuk urusan team fight besar dan pick off, mereka cukup balance. Dan ini dia perfect turtle dan juga Feather of Heaven untuk cewek memaksimalkan attack speed. Dan nantinya semakin late game, semakin lebih powerful lagi. Buzizio juga akan lebih kesulitan untuk invade ke arah belakang. Karena kebetulan Onyx gak punya backline. Itu dia, Semua hero dive in. Bisa masuk semua ya. ditambah lagi teman-teman dari Bigetron Suns ini hanya bertumpu terhadap 1 momen yang harus dimaksimalkan oleh Black.
Tapi dengan kegigihan dari Keyboy yang dari tadi selalu bisa ke-create moment, di mana kerumunan di sini udah nggak lagi pertanda yang cukup baik bagi Bigetron Sons. Yang ngebuat akhirnya vision dari Black untuk nge-create moment juga benar-benar seminim. Dan di menit ke-7, mereka harus tersetir dengan game plan. Dan bahkan gameplay yang dipertontonkan oleh Onyx. Iya, ini benar-benar modal yang cukup besar berhasil dibangun, diciptakan oleh tim Landa Kuning di mana memasuki area mid game ini Bigetron Sons tidak punya map yang bisa mereka mainkan. Di atas udah dipegang Onyx, tengah sudah dimainkan dan dipegang oleh Onyx. Begitupun juga di area bawah dan lihat Boots mulai engage karena Luna Om Botak menerima burst damage yang cukup luar biasa. Kyrie masih belum bisa secure kill, tapi lihat Sans di area tengah mulai memberikan damage ke arah Black dan bahkan Black tidak bisa kemana-mana kah. Flicker masih, oh my god, ditahan dan hampir saja. Hampir banget. Dan itu adalah sebuah Sacred Hammer yang cukup membatalkan bagaimana gerakan dari Bigetron Sons yang ingin melakukan counter re-engage. Tapi untuk sekarang Onyx mulai lead the game lagi dengan menghadirkan sebuah objektif bonus di area mid lane, membuka vision juga untuk di area jungle dalamnya. Sehingga ini akan membuat Boots dan juga Keyboy makin lebih mudah lagi untuk melakukan setup menuju ke arah Lord yang pertama. Dan seperti yang tadi aku mention, Cipi, ini akan menuju ke 6.000, bisa ke 8.000 setelah Lord yang pertama. Karena Keyboy dari tadi masih ready dengan flickernya dan Implosion Sacred Hammer. Kalem. Keyboy. Oke, this is Keyboy ya. Itu taunting cara baru, Beb. Taunting cara baru dengan Ultimate Implosion ya. Oke, aman aja. Dan nampaknya ini kalau kita lihat juga teman-teman dari Bigetron Sons masih dikasih chance untuk keluar dari comfort zone mereka. Dan mungkin pertukaran dari Lord yang diinisiasi. Free Lord yang kemungkinan jatuh di tangan Kyrie. Mengarah ke area 1 inner bottom turret saja, tapi that's it. Mereka udah gak bisa lebih dalam lagi. Ya, karena mereka membawa Cloud dan Bigetron Sons kalau membiarkan Super Upa sendirian, masalah utamanya adalah ketika nanti dia pegang lane jauh dan lawan match-up-nya adalah Kyrie dengan Nolan, ini bakal instant kill. Walaupun dengan Purify, apalagi dengan Purify, ini gak ada escape ability karena Gouge hanya sepersekian detik saja untuk cooldown reduction-nya. Dan bahkan on the way menuju ke si Halberd, there you go, Kyrie. Dengan si Halberd akan membuat Luna Om Botak regen HP-nya akan sedikit terpotong walaupun dia ada di dalam rumput. Ya, ditambah lagi ini udah mulai ada beberapa blind spot yang nggak bisa dikulik juga oleh Luna Om Botak ya. Dimana pergerakan under pressure seperti ini yang ngebuat ruang lingkup dari Bigetron Sons juga semakin tipis lagi sebetulnya. Beberapa detik mundur tentunya. Countdown mundur untuk Keyboy dengan flicker dan ultimate-nya 5, 4, 3, 2, 1, go nih. Apakah kita akan melihat hal tersebut? Mari kita lihat sebentar lagi nih ya. Tapi wow, ini 8.000 dan Lord yang pertama masih belum charging tentunya. Kita lihat Onyx tadi berhasil men-trigger pasif base dari tengah dan lihat mereka mulai masuk pelan-pelan. Keyboy flicker implosion masih belum di commit. Hanya ngincer objektif turretnya saja. Dan conceal dari Keyboy, kita lihat pergerakannya masih tertahan tampaknya. Lagi dan lagi, objektif nggak berhenti untuk Onyx. Ya, masih cukup disiplin ya trigger yang dibawa oleh teman-teman Onyx. Tapi ada conceal play yang masih belum entah mau dibawa kemana. Hanya teori ancaman untuk mengusir mundur dan bahkan Bu Zizio juga disibukkan untuk melakukan clearing di 3 laning push. Khususnya di area sisi bawah sih, tapi at least 2 base in total berhasil diamankan. Blazing Duet. Blazing Duet ke arah belakang, Sans hampir terpikat tapi Black tampaknya harus hilang di area depan. Syndra menjadi korban selanjutnya dan Onyx mulai berhasil mencari korban selanjutnya yaitu Super Upa. Cewek with the triple. Dan kita lihat satu member lagi tampaknya Bu Zizio tidak bisa kemana-mana dan bahkan Onyx langsung bisakah ke arah base dan terbuka bebas tampaknya. Dan satu member saja dan Onyx sang Landa Kuning berhasil mendapatkan game yang pertama. Wow, dari tadi kita membahas game terlama dan ini pencapaian game tercepat under 11 menit loh. Cukup mengejutkan juga bagaimana mereka bermain dengan intens dan Harit itu adalah hero early game juga melawan Cloud yang super duper late game dan membutuhkan banyak sekali momentum untuk mencapai power spike tertingginya. Butuh Demon Hunter Sword, butuh Golden Staff, bahkan butuh Athena Shield ketika berhadapan dengan cewek. Cewek sudah selesai dengan 3 itemnya. Sudah ada Feather of Heaven. Ditambah lagi dengan adanya Concentrated Energy. Membuat dia makin sulit untuk ditumbangkan. Dan Tigreal yang dipick oleh Keyboy. Sempat kita mention juga, ini adalah sebuah buff yang sangat fungsional bagi Tigreal. Tanker zaman purba yang kali ini kembali menunjukkan tajinya di ajang internasional. Fun fact, KB, Cipi, Tigreal itu hero pertama
Saya pribadi. Loh, jangankan kamu, aku dulu juga Saya top juga. global Tigreal. Semua ya? Saya juga, serius. Zaman Tigreal Ya. itu untuk jubahnya masih warna biru. bener. Bener, desainnya dulu beda. Iya. Desainnya dulu beda. Desainnya dulu beda dan rambutnya sekarang Oh, lebih Ultimate juga beda. hair Ultimate-nya juga stylish beda banget. gak sih? Ultimate skillnya Bener. juga Masih beda. cuman gitu doang Iya. lomba. Iya. Wow, ini sedikit apa ya, jadi flashback dikit Dejavu dan ya. tampaknya Keyboy berhasil membawa Tigreal debut di M5 stage. Dan membawa kita Berhasil. bernostalgia sedikit ya dengan Ya. Tigreal, hero combo maker. Dan bahkan tadi menyatukan 3 pemain dari Bigetron Sons di satu titik yang dimana Zaman Force ada di depannya. Wah, Langsung asli dieksekusi dengan cepat dan itu adalah triple kill yang indah dari cewek. Wah itu On nice point banget. combo dan bahkan ini menjadi salah satu apa ya bisa dibilang hal yang cukup manis juga ya apalagi ini masih best of 3 series masih belum boleh terlalu terbawa suasana juga dari teman-teman Onyx. Tapi kita juga ingin memberikan respect kepada yang hadir di Ya. Taman Ismail Marzuki. Luar Kalian biasa luar sekali. biasa walaupun mungkin Wah. terhalau kendala dari Kelas. cuaca. Tapi kalian semangatnya masih luar biasa. Gokil. Thank you so much guys. Terima Gokil kasih banget. buat kalian yang masih berada di sini dan ya mari seru-seruan bareng karena masih Ya. ada satu game lagi. Masih ada satu game lagi. Semoga 2-0 untuk Onyx tentunya. Amin. Agar bisa lebih mengoptimalkan poin dan lebih menuju ke knockout stage lebih lancar. Ya Cia. lebih lancar lagi cuy. Dan Gitu. kita udah Tapi- ngomongin Tigreal dari Ya, tadi. MVP. Keyboy menjadi MVP. Iya, karena mau bagaimanapun dengan satu Secret Hammer aja, dia bisa menjadi alasan kenapa Luna Obotak nge-cancel gerakan ofensifnya untuk ngeganggu ke arah dari Nolannya Kairi. Dan ini concernku. Oke. Ketika berhadapan dengan Tigreal, Purify itu butuh banget. Tapi dari teman-teman Bigetron Sons yang membawakan Purify itu cuma satu, yaitu adalah Super Upa. Ya. Aku merasa di sini Luna Ombotak juga membutuhkannya. Di sisi Wow. lain kalau kita lihat dari Syndra, dia juga butuh dengan Purify-nya. Karena kalau tiba-tiba kayak tadi nih, Triple Man Implosion, Oh my God. kedorong juga. Karena Secret Hammer, semuanya instant hilang. Karena apa? Karena Keyboy itu bukan pakai flickernya pas dia pakai Implosion. Tapi dia pakai flickernya di ujung dari Secret Hammer. Makanya ada yang kegeser sedikit, ada yang ke display sedikit, dan itu yang membuat bagaimana kehadiran dari Tigreal ini banyak banget variasi untuk melakukan inisiasinya. Apalagi semenjak flicker sekarang bisa dikomboin. Yep. Contohnya kan gak cuma Tigreal, Atlas, Iya, Terizla Khalid, juga. Ya. Terizla, dan masih banyak hero-hero lain yang masih bisa dikombinasikan dengan flicker. Yes, dan itu works well banget. Tadi pecah di combo lagi ya dengan adanya power dari Zaman Force dan juga dari sosok Kairi juga di akhir tadi ya. Dan yang kebuat teman-teman dari Onyx berhasil membuat Bigetron Sons tertekuk lutut bahkan 10-1 dari kill count-nya. Ya Itu cukup hampir. timpang loh. Hampir perfect score. Hampir perfect score. Aha. Tapi lagi dan lagi Cipi, data berbicara. Iya. Luna Ombotak memunculkan Hilda. Ya, Dengan tujuan untuk mendinai bagaimana early advantage yang akan didapatkan oleh Kairi. Dan works sebenarnya untuk early gamenya. Karena kita sempat melihat bagaimana Kairi yang sedikit offside. Lalu bahkan mungkin dalam keadaan yang cukup kesulitan di bagian lini depannya. Tapi thanks to Luna Ombotak juga. Karena dengan dia membawa Hilda berarti nggak ada Digi di sini. ya. Gak ada yang bisa meng-cancel Tigreal dengan Implosion-nya. Dan ditambah tidak ada hero grouping dari Bigetron Sons. Mereka mengandalkan early advantage. Kalau mereka nggak dapetin early advantage-nya, sinergi yang mereka jalankan tidak akan bisa seimbang. Dan ini yang terjadi. Goyahnya early game dari Bigetron Sons. Yep. Membuat teman-teman dari Onyx langsung melumat habis bagaimana kesalahan tersebut. Dan bahkan mereka yang gak bikin mistake sama sekali. Itu sih senjang banget. Bahkan head to head dari Goldnya hanya Corsin Sight loh yang ada di tubuh dari sosok Cloud dan juga Genius One untuk dari Joy-nya Buzizio. tadi. Ya, Jauh Buzizio banget. jauh banget sih. Jauh Jauh banget dan itu itu loh. terlihat di mana Onyx nggak cuman kontrol team fight. Mereka kontrol tempo pelan banget. Nah. Bisa naik, bisa turun. Bisa turun. naik langsung Tapi struktur. sekalinya naik, mereka tuh nggak selalu dapetin point kill. Mereka cuma trade dari segi objektif aja. Pressure. Turtle dapat, terus mereka pressure invade jungle, bikin Buzizio nggak dapetin orange buff, bikin Buzizio nggak dapetin purple buff, sehingga power spec-nya akan turun dan tidak mencapai dengan power spec tertinggi dari Joy. Dan kita tahu sendiri Joy butuh item. Late game moment itu sangat sulit dijangkau oleh Joy ketika early game-nya juga tidak didapatkan. Sehingga ini yang terjadi. Bigetron Sons hanya mendapatkan 1 point kill dan kehilangan game pertama mereka. Wah, padahal udah diawali dengan hal yang cukup baik ya kalau ngomongin Bigetron Sons dengan tumbangnya Kairi. Ya. Tapi ternyata itu tidak bisa dikonsistensikan dengan pola rotasi dan juga Setuju itu. Kata kuncinya konsistensinya. konsistensinya Karena ternyata lepas. gue ya. Aha, pas. Lepas dari ininya, lepas dari kendalinya. Ya aku kira tadinya, oke, Kairi tumbang apakah nanti engage-nya akan ke Kairi, ternyata enggak, ke Ternyata cewek tidak. ternyata. Justru ceweknya masih cukup konsisten juga untuk ngelit dari sisi goldnya dan bahkan justru membuat super upet
kewalahan ketika berhadapan 1v1 ya. Karena jarang banget ada rotasi yang cukup mumpuni juga nih kalau bicara Bigetron Sons. Mengarah karya sosok Super Upa sebagai late game insurance lah. Bisa dibilang backup plan ketika Bu Zizi tidak bisa bermain sesuai skenario. Tanpa Marksman, Onyx benar-benar mendominasi banget. Membawakan Harit dengan tujuan untuk memenangkan early advantage. Dan berhasil ternyata dengan sangat maksimal. Nolan, assassin jungler dengan tujuan yang mungkin udah jelas banget. Dia akan menjadi damage dealer utama juga karena bentuknya physical damage dealt. Dengan penetration point yang tinggi juga. Tapi pick Harit ini loh yang udah jarang dibawakan oleh beberapa tim. Onyx masih percaya akan hal tersebut. Bagaimana gold lane mage mampu untuk mendominasi early game ketika berhadapan dengan para Marksman. Asli sih, karena apalagi penyesuaian juga damage ke turretnya udah sama halnya ya. Gak ada diskriminasi Itu juga. Dia. Udah nggak 60% 100. lagi, udah 100%. Sehingga membuat hero-hero dengan basic attack magic damage akan sangat-sangat mudah sekali untuk dibawakan di Land of Dawn. Oke, Dan ini dia surprise pick dari Raja Yeba. damage taken-nya 2 hero doang tuh yang 100%. Super 26.000. Upa. Wow. Teamfight participation tentunya dari Super Upa ketika kita berbicara di bagian gold lane karena bersama dengan Luna Om Botak. Tapi lagi dan lagi balance banget dari Onyx. Gak ada yang bener-bener 90% sendirian. Mereka selalu grouping dengan formasi 4 pemain bersamaan. Dan ini dia, jangkar dari Onyx, rotasinya yang paling unik adalah boots-nya itu selalu hadir bareng sama Keyboy. Jadi kalau seandainya ada teamfight yang akan ditimbulkan oleh teman-teman dari tim Bigetron Sons, yang bakal buka teamfight-nya itu ada 2 pemain, Boots dan juga Keyboy. Nanti cewek sama Kairi sama Sans itu tinggal eksekusi. Indah banget kalau dilihat. Ini sebenarnya kalau dilihat nih ya, Keyboy damage taken 26.000. Lihat Sun sama cewek nggak terlalu berbeda jauh loh sama seorang roamer di mana 23.000 berhasil diterima oleh cewek dan juga Sans. Tapi mereka tidak cuman hanya terpick off sekali. Nah itu dia. Karena mereka bener-bener kayak ya udah. Damage outputnya nggak berasa. Damage outputnya bener-bener bukan buat eksekusi, tapi untuk di trade balik. Kalau mereka tuh nerima damage ya udah mereka bakal ngebalikin damage itu. Dan kebetulan yang kita saksikan dari tadi adalah sebuah pertukaran dari segi damage dealt dan point kill yang tidak begitu berimbang. Karena ya lagi dan lagi Onyx sangat mendominasi dengan 10 killnya. Setuju, 10 kill dan bahkan convert ke turretnya juga secepat itu, sekilat itu. Tapi tidak bisa diimbangi oleh Bigetron ketika mereka kehilangan objektif netral, kehilangan objektif poin eliminasi. Mereka tidak mendapatkan pertukaran yang cukup ideal mengarah karya turret. Bahkan tadi kalau kita lihat outer turretnya masih berdiri kokoh loh dari Onyx. Benar-benar luar biasa, benar-benar kualitas-kualitas yang kita tahu berada di tim landak kuning ini. Terlihat juga tentunya di M5 kali ini di pembukaan game mereka. Kualitas-kualitas dari sisi tentunya style, tentunya dari sisi kedisiplinan warna. Bahkan warnanya mereka benar-benar terlihat di game yang pertama dan aku pengen lihat konsistensi mereka memasuki game yang kedua. Tentunya teman-teman dari BTR Brazil, BTR Sons. Ini banyak banget perubahan, banyak banget adjustment yang harus mereka lakukan. Wah itu nyata banget sih gue. Dari draft kah? Dari draft tuh jelas banget. Yang sering kita lihat mungkin Om Luna Botak ini suka banget bawain satu hero dengan hero healer, comfort picknya pokoknya untuk teamfight, grouping banget late game makanya bisa menjadi malapetaka sebenarnya.